Oke, selamat pagi. Saya dari Yosia Oliver Darmawan, kelas 11 IPS. Saya akan mempresentasikan tentang sel, yaitu dalam hal biologi. Kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari bagian-bagian sel, seperti contohnya ada RE, retikulum endoplasma, ada liposom, ada inti sel atau nukleus, itu ada sitoplasma, mitokondria, dan lain-lain. Kita akan bahas di sini dalam video ini. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Jadi kita akan menjelaskan dua sel yang ada dalam maksudnya dua itu adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai videonya ya. Jadi kita akan bahas sebelumnya saya akan menunjukkan gambar saya, yaitu yang sel hewan dan sel tumbuhan. Ini ada sel hewannya, kelihatanкah? Nih, dia bulat ya, lebih seperti bulat karena dia tidak ada dinding selnya, jadi dia lebih tidak teratur bentuknya. Kalau yang ini sel tumbuhan, dia lebih teratur, dia bentuknya kotak karena dia memiliki dinding sel seperti itu ya. Nah, kita akan bahas fungsi-fungsi yang ada di dalam sel ini, atau kayak tadi retikulum endoplasma, lisosom, dan sebagainya macamnya dan lain-lain ya. Mari kita mulai. Kita mulai dari sel organel sel hewan dulu. Ada nukleus. Nukleus itu inti selnya ya. Berfungsi sebagai pusat pengatur seluruh aktivitas sel. Jadi apapun itu selnya, seperti fotosintesis, seperti untuk fotosintesis, ekskresi, pembentukan protein, produksi, itu semuanya mengatur keluar masuknya atau apapun itu oleh inti sel. Nukleus itu yang membantu nukleus. Nukleus itu yang lebih kecil, itu yang membantu nukleus yang besar. Sentriol itu untuk pembelahan sel. Selnya membelah seperti bagi dari 2, 3, berkali-kali lipat. Terus sentral itu tadi ya, pembelahan sel ya. Mitokondria untuk respirasi sel atau pembentukan energi. Jadi mengubah karbohidrat jadi energi, itu yaitu gunanya sentriol. Kemudian ada mitokondria. Gunanya mitokondria tadi untuk respirasi sel untuk atau pembentukan energi. RE, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini untuk transportasi zat yang terkait dengan protein dan lemak. Jadi yang berkaitan dengan protein dan lemak untuk bangunan sel itu dia yang mengelola. RE, retikulum endoplasma. Ada badan Golgi. Dia gunanya untuk sekresi dan ekskresi. Ada dua ya gunanya. Lalu kemudian ada lisosom, ada untuk pencernaan intrasel. Peroksisom itu penetralan racun. Jadi seperti kalau ada racun yang masuk ke sel itu, dia akan menetralkan. Nah, itu dia gunanya peroksisom. Mikrotubulus, rangka bagi sel, untuk rangkanya bagi sel. Mikrofilamen, kontraksi sel, gunanya untuk kontraksi sel. Nah, itu saja ya. Jadi itu sekilas dari fungsi-fungsi yang saya jelaskan untuk organel sel hewan. Ini yang sel hewan ya, yang seperti ini, bulat ini. Lalu kita kebaliknya ada sel tumbuhan. Sel tumbuhannya bentuknya kotak ini ya. Kita akan tahu organel sel ini fungsinya apa aja ya. Kita masuk ya, yang pertama. Seperti biasa kita masuk ke nukleus dulu. Nukleus itu sama, gunanya sebagai pusat pengatur seluruh aktivitas sel. Sama seperti tadi ya, yang sel hewan. Semuanya hampir sama, karena memang itulah gunanya inti sel. Dari sel hewan, sel tumbuhan sama gunanya itu. Nukleus juga sama untuk membantu nukleus. Mitokondria, respirasi dan pembentukan energi. Dia untuk pembentukan energi, seperti gunakan karbohidrat jadi energi, seperti itu. Dia yang mengatur ya. Terus ada RE juga, retikulum endoplasma, sama juga sebagai transportasi zat yang berkaitan dengan lemak dan protein. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi ini
sebagai alat sekresi dan ekskresi. Terus ada gioksisom. Gioksisom ini penetralan racun. Mikrotubulus ini sebagai rangka sel. Mikrofilamen ini kontraksi sel. Filamen ini juga ada. Mikrofilamen dan filamen ini ada juga untuk menjaga organel pada tempatnya. Vakuola sebagai penyimpanan cadangan makanan. Plastida adalah untuk fotosintesis. Jadi ini untuk fotosintesis plastida itu tadi. Kalau dalam tumbuhan karena ada tumbuhan perlu fotosintesis untuk membuat makanan. Kalau di sel hewan karena mereka mencari makan, jadinya mereka tidak membuat makanan. Seperti itu ya. Jadi itu sekilas dari organel sel tumbuhan dan sel hewan, fungsi-fungsinya. Jadi seperti itu saya sudah menjelaskan. Maaf jika kalau ada suara berisik-berisik karena sedang renovasi. Sekian dari saya, Yosi Oliver Darmawan, kelas 11 IPS. Terima kasih.